Pasar Baghdad baru saja ramai. Pedagang roti berteriak menawarkan dagangannya, tabib keliling sibuk meracik ramuan, dan di sudut dekat sumur umum, sekelompok orang berkerumun sambil membawa cangkir tanah liat berisi air kekuningan. Minum ini tiap pagi, perut langsung rata, kata seorang pria berjanggut tipis sambil mengangkat cangkirnya. Air lemon. Sudah aku buktikan sendiri. Benar, sahut yang lain. Pagi-pagi asam masuk perut, lemak langsung lumer. Abu Nawas, yang sejak tadi duduk di tepi sumur sambil mencuci wajah, menoleh pelan. Ia memperhatikan cangkir-cangkir itu, lalu memandang perut para peminumnya satu persatu. Tidak ada yang berubah sejak kemarin. Abu Nawas berdiri, mendekat, dan berkata santai, kalau boleh tahu, lemak mana yang sudah lumer? Aku ingin memastikan mataku masih berfungsi dengan baik. Orang-orang tertawa kecil. Pria berjanggut tipis mengernyit. Jangan bercanda, Abu Nawas. Ini ilmu kesehatan. Kata tabib dari negeri seberang, lemon membersihkan lemak. Membersihkan lemak? Abu Nawas mengangguk-angguk. Kalau begitu, apakah pisau juga bisa menguruskan kambing hanya dengan diletakkan di dekat kandangnya? Kerumunan mulai memperhatikan. Pria itu tersinggung. Kau ini selalu meremehkan. Lemon itu asam, asam melarutkan. Lemak itu kotoran, jadi larut. Abu Nawas mengambil ember kecil, menuang air sumur, lalu meminta sepotong lemak dari tukang daging di dekat situ. Lemak itu dimasukkan ke dalam ember. Sekarang, kata Abu Nawas, kita uji logika kita. Ia menuangkan air lemon ke ember. Lemak tetap mengambang, tidak berubah bentuk. Abu Nawas tersenyum. Asam memang bisa membersihkan kerak di bejana, tapi tubuh manusia bukan bejana tembaga. Perut bukan wadah kosong, dan lemak bukan debu yang bisa dibilas. Seorang pemuda bertanya, tapi Abu, aku merasa lebih ringan setelah minum lemon pagi hari. Merasa ringan tidak selalu berarti lemak berkurang, jawab Abu Nawas cepat. Kadang hanya karena kau buang air besar lebih teratur atau perutmu tidak penuh sarapan berat. Pria berjanggut tadi mencoba bertahan. Tetap saja, banyak yang kurus karena lemon. Abu Nawas menepuk bahunya. Banyak pula yang kurus karena berjalan jauh, bekerja keras, dan makan secukupnya. Lemon hanya menemani, bukan yang bekerja. Ia lalu menunjuk tukang roti di seberang pasar. Coba kau minum air lemon tiap pagi, tapi tetap makan 3 roti besar, 2 mangkuk daging, dan duduk seharian. Menurutmu, siapa yang kalah duluan, lemakmu atau lemonmu? Tawa pecah lebih keras. Seorang kabit tua yang sedari tadi diam akhirnya bicara. Abu Nawas, jelaskan dengan cara yang mudah. Orang-orang suka yang sederhana. Abu Nawas mengangguk. Baik. Berat badan turun kalau tubuh memakai cadangan energi lebih banyak daripada yang masuk. Itu bisa terjadi jika makan lebih sedikit atau bergerak lebih banyak. Lemon tidak membawa sihir. Ia hanya air dengan vitamin dan rasa asam. Jadi tidak ada gunanya? Tanya seorang perempuan. Berguna, jawab Abu Nawas cepat. Untuk menyegarkan, membantu minum air lebih banyak, dan memberi sedikit vitamin. Tapi bukan pemotong lemak otomatis. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, kalau lemon benar-benar bisa menguruskan badan tanpa usaha, maka para pedagang akan menjualnya seharga emas, dan para pemalas akan menjadi atlet. Kerumunan terdiam, mencerna. Pria berjanggut itu menghela napas. Jadi selama ini aku salah paham? Bukan salah, kata Abu Nawas lembut. Hanya terlalu berharap pada jalan pintas. Tubuh tidak pernah suka ditipu. Orang-orang mulai membubarkan diri. Beberapa masih memegang cangkir lemonnya, tapi Kimi dengan wajah berpikir, bukan yakin berlebihan. Abu Nawas kembali ke sumur, membasuh tangannya, lalu bergumam pelan, kalau kebenaran selalu pahit, setidaknya tidak perlu ditambah lemon. Seorang pedagang rempah yang sejak tadi menyimak mendekat lagi. Abu Nawas, kalau bukan lemon, lalu kenapa orang yang rajin minum air lemon sering tampak lebih sehat? Abu Nawas menikatkan sorbannya lebih rapi. Karena mereka memulai pagi dengan minum air, bukan karena lemonnya. Banyak orang bangun tidur langsung makan berat atau malah tidak minum sama sekali. Air membantu tubuh bekerja normal, lemon hanya memberi rasa agar air itu diminum dengan senang hati. Pedagang itu mengangguk setengah yakin.
Jadi air biasa sama saja? Jika diminum cukup, ya, jawab Abu Nawas. Air tidak iri pada lemon. Seorang pemuda lain menyela, nada suaranya menantang. Tapi aku pernah berhenti makan malam, hanya minum lemon, dan berat badanku turun. Abu Nawas menatapnya tajam, lalu bertanya balik. Kau berhenti makan malam, atau kau berhenti makan karena lemon? Pemuda itu terdiam. Itu bukan lemon yang bekerja, lanjut Abu Nawas. Itu keputusanmu untuk mengurangi makan. Lemon hanya saksi. Kerumunan kembali mendekat. Topik itu jelas menyentuh kebiasaan banyak orang. Seorang ibu rumah tangga berkata, "Kalau begitu kenapa banyak tabib mempromosikannya?" Abu Nawas tersenyum tipis. Karena cerita sederhana lebih laku daripada penjelasan panjang. Orang lebih suka percaya pada 11 ajaib daripada mengubah kebiasaan seumur hidup. Ia lalu menunjuk seorang kuli angkut yang lewat sambil memanggul karung gandum. Orang itu tidak pernah minum air lemon, tapi tubuhnya kuat dan tidak gemuk. Kenapa? Karena bekerja keras, jawab seseorang. Nah, kata Abu Nawas, itulah rahasia yang tidak ingin didengar. Pria berjanggut tipis kembali bicara, kali ini lebih tenang. Jadi apa kesimpulannya, Abu? Abu Nawas menghela napas panjang. Minum air lemon pagi hari tidak membuat tubuh menurunkan berat badan secara langsung. Yang menurunkan berat badan adalah keseimbangan antara apa yang kau makan dan apa yang kau pakai untuk bergerak. Ia berhenti, lalu menambahkan dengan nada menggoda. Kalau lemon bisa menguruskan badan tanpa usaha, aku sudah menjadi kurus sejak muda. Padahal aku ini rajin berpikir, bukan rajin menahan lapar. Tawa kembali meledak. Tabib tua tersenyum lebar. Abu Nawas, kau membuat orang berpikir tanpa membuat mereka marah. Abu Nawas mengangkat bahu. Karena kebenaran tidak perlu berteriak. Cukup dijelaskan dengan akal sehat. Beberapa orang mulai mengembalikan cangkirnya ke penjual lemon. Sebagian tetap meminumnya, tapi kini sambil berjalan, bukan duduk menunggu keajaiban. Abu Nawas melangkah menjauh dari sumur, melewati pasar yang kembali sibuk. Di belakangnya, terdengar seseorang berkata pelan kepada temannya. Mungkin yang perlu dikuruskan bukan perut kita, tapi cara kita berpikir. Abu Nawas belum sempat meninggalkan pasar ketika seorang pemuda berpakaian rapi, jelas bukan orang sembarangan, menghadangnya. Abu Nawas, tunggu. Aku utusan dari rumah seorang pejabat. Tuanku ingin berbincang. Abu Nawas menghela napas pendek. Kalau urusannya tentang lemon, katakan padanya buah itu tidak cocok dijadikan kambing hitam. Pemuda itu menahan senyum. Bukan hanya lemon. Tuanku sedang resah. Ia sudah minum air lemon tiap pagi selama sebulan, tapi berat badannya tidak berkurang. Ia ingin penjelasan. Abu Nawas mengikuti pemuda itu. Di rumah besar berhalaman luas, pejabat tersebut duduk di atas bantal empuk, di depannya sepiring kurma dan roti madu. Aku sudah disiplin, kata pejabat itu begitu Abu Nawas datang. Setiap pagi air lemon. Tapi badanku tetap sama. Abu Nawas melirik piring di meja. Dan setelah itu, aku sarapan. Agar kuat bekerja. Bekerja yang bagaimana? Tanya Abu Nawas. Memberi perintah, jawabnya bangga. Abu Nawas mengangguk pelan. Tuanku minum air lemon, lalu menambah tenaga dengan roti dan madu, lalu duduk memberi perintah. Lemon tidak pernah diberi kesempatan untuk bekerja sendirian. Pejabat itu mengernyit. Jadi salahku? Bukan salah, kata Abu Nawas hati-hati. Hanya perhitungan yang kurang lengkap. Ia lalu meminta kertas dan pena. Dengan cepat ia menggambar timbangan sederhana. Di sisi ini makanan, katanya. Di sisi ini gerak tubuh. Kalau yang satu berat, yang lain harus ikut berat. Kalau tidak, timbangan condong. Pejabat itu memperhatikan, mulai paham. Jadi lemon tidak masuk hitungan? Masuk, jawab Abu Nawas. Tapi bobotnya kecil. Terlalu kecil untuk melawan roti madu yang kau makan dengan bahagia. Pejabat itu tertawa kecut. Tabib-tabib istana tidak menjelaskannya seperti ini. Karena penjelasan sederhana membuat orang merasa disalahkan, kata Abu Nawas. Padahal tubuh hanya jujur.
Ia mencatat semua yang masuk dan semua yang dipakai. Pejabat itu termenung. Jadi kalau aku ini benar-benar berubah? Abu Nawas berdiri. Kurangi yang masuk, tambah yang bergerak. Lemon boleh ikut, tapi jangan dijadikan pahlawan. Ia pamit, berjalan keluar halaman. Di gerbang, pemuda utusan itu bertanya pelan, "Abu, kenapa orang selalu ingin percaya pada minuman ajaib?" Abu Nawas berhenti sejenak. Karena lebih mudah meneguk harapan daripada meneguk disiplin. Ia melangkah pergi, meninggalkan rumah besar itu. Di kejauhan, pasar Baghdad kembali terdengar, dan cerita tentang Lemon pun menyebar. Kali ini tidak lagi sebagai janji kurus, melainkan sebagai pengingat bahwa tubuh tidak pernah bisa dibohongi. Keesokan paginya, kabar tentang percakapan Abu Nawas di rumah pejabat menyebar lebih cepat daripada aroma roti panggang. Di pemandian umum, orang-orang membicarakannya sambil menyiram tubuh. Katanya Abu Nawas bilang Lemon bukan pahlawan, ujar seseorang. Kalau begitu, apa yang jadi pahlawan? Sahut yang lain. Di sudut pemandian, seorang pedagang kain gemuk mengangkat suara, kalau semua harus pakai logika Abu Nawas, hidup jadi susah. Tidak ada lagi jalan cepat. Tanpa ia sadari, Abu Nawas duduk tak jauh darinya, sedang mengikat sandal. Jalan cepat memang ada, kata Abu Nawas santai, tapi biasanya arahnya ke penyesalan. Pedagang kain itu terkejut. "Ah, Abu Nawas. Kalau kau pintar, jelaskan ini, temanku minum air lemon, lalu nafsu makannya berkurang. Bukankah itu berarti lemon menguruskan?" Abu Nawas berdiri, menepuk debu di pakaiannya. Kalau seseorang makan dengan piring kecil, lalu makan lebih sedikit, apakah piringnya yang membuat kurus? Pedagang itu terdiam. Lemon bisa membuat mulut terasa segar, perut terasa penuh sesaat, lanjut Abu Nawas. Akibatnya orang makan lebih sedikit. Yang bekerja tetap pengurangan makan, bukan keajaiban lemon. Seorang pria lain menyela, berarti kalau aku minum air pahit juga bisa? Bisa, jawab Abu Nawas cepat. Asal kau tidak lagi ingin makan. Tapi apakah itu hidup yang kau inginkan? Beberapa orang tertawa, yang lain mengangguk pelan. Pedagang kain mencoba bertahan. Tapi kenapa banyak orang butuh penjelasan ilmiah segala? Dulu nenek moyang kita sehat tanpa itu. Abu Nawas menatapnya tenang. Dulu nenek moyang kita berjalan jauh, makan seperlunya, dan tidak duduk seharian. Mereka sehat bukan karena mitos, tapi karena kebiasaan. Ia melangkah keluar dari pemandian. Di luar, seorang anak kecil berlari sambil membawa kendi air lemon. Anak itu berhenti dan menatap Abu Nawas penasaran. "Paman, ibuku bilang minum ini bikin ayah kurus." Abu Nawas berlutut agar sejajar dengan anak itu. "Apakah ayahmu bekerja keras?" "Iya," jawab si anak. "Ayah angkat karung tiap hari." Abu Nawas tersenyum. "Katakan pada ibumu, yang membuat ayahmu kurus itu karung, bukan lemon." Anak itu tertawa polos lalu berlari pergi. Abu Nawas melanjutkan langkahnya menyusuri gang sempit. Ia mendengar dua orang berdiskusi di belakangnya. "Jadi selama ini kita tertipu?" "Bukan tertipu," jawab temannya. "Kita hanya ingin percaya tanpa repot." Abu Nawas berhenti sejenak, lalu berkata tanpa menoleh, "Ilmu kesehatan tidak pernah menjanjikan keajaiban. Ia hanya menawarkan akibat yang masuk akal." Ia berjalan lagi, meninggalkan gang itu. Di pasar, di pemandian, di rumah-rumah, pembicaraan tentang air lemon berubah. Bukan lagi tentang janji menguruskan badan, melainkan tentang kebiasaan makan, gerak tubuh, dan harapan manusia yang sering ingin hasil tanpa proses. Sore harinya, Abu Nawas duduk di serambi masjid setelah salat asar. Beberapa orang muda mendekat, wajah mereka penuh rasa ingin tahu. Salah satunya membawa papan tulis kecil, bekas belajar berhitung. "Abu," kata pemuda itu, "kami mendengar penjelasanmu di pasar dan pemandian. Tapi di luar sana, masih banyak yang bersikeras. Mereka bilang ilmu itu milik orang kota, bukan untuk orang biasa." Abu Nawas mengambil sepotong harang, menggambar dua lingkaran di papan. "Yang ini tubuh," katanya. "Yang ini kebiasaan." Ia menunjuk lingkaran pertama. Tubuh tidak bisa memilih. Apa yang masuk, ia simpan. Apa yang dipakai, ia bakar. Lalu lingkaran kedua.
kebiasaan memilih. Mau makan berlebih atau cukup? Mau bergerak atau duduk? Seorang pemuda menyela, tapi kenapa orang lebih percaya mitos? Abu Nawas menggambar garis pendek menghubungkan dua lingkaran itu. Karena mitos terdengar ringan. Logika menuntut tanggung jawab. Tiba-tiba seorang pria tua yang sejak tadi diam bicara dengan nada sinis, kalau semua dijelaskan dengan hitungan masuk keluar, lalu apa gunanya doa, ramuan, dan tradisi? Abu Nawas menoleh, tidak tersinggung. Doa menenangkan hati. Ramuan membantu tubuh. Tradisi mengikat kebersamaan. Tapi kalau dipakai menggantikan akal sehat, semuanya jadi alasan untuk tidak berubah. Pria tua itu terdiam. Seorang pemuda lain bertanya lagi, jadi kalau orang minum lemon tapi tetap gemuk, itu bukan karena lemonnya gagal? Abu Nawas tersenyum tipis. Lemon tidak pernah berjanji apapun. Yang berjanji itu manusia. Ia berdiri, hendak pergi, tapi suara lain terdengar dari belakang. Abu Nawas, aku penjual lemon. Semua menoleh. Pria itu tampak cemas. Sejak pembicaraanmu menyebar, orang-orang mulai ragu. Daganganku bisa sepi. Abu Nawas mendekat, menepuk bahunya. Jual lemon sebagai buah, bukan sebagai janji. Katakan ia segar, kaya rasa, membantu orang minum air lebih banyak. Itu sudah cukup. Penjual lemon menghela napas lega. Jadi aku tidak perlu berbohong? Tidak, jawab Abu Nawas. Kejujuran mungkin tidak membuat orang kurus, tapi membuat daganganmu tahan lama. Malam mulai turun. Lentera-lentera dinyalakan. Abu Nawas berjalan melewati gang yang sama seperti kemarin. Di sebuah rumah kecil, ia mendengar pasangan suami istri berbincang. Besok kita tetap minum lemon? Minum saja, tapi roti jangan 3. 2 cukup. Abu Nawas tersenyum sendiri. Di sudut lain, seorang pemuda berkata pada temannya, aku kira aku malas karena belum ketemu minuman yang tepat. Ternyata aku hanya malas bergerak. Abu Nawas melanjutkan langkahnya. Ia tahu, besok akan muncul mitos baru, dengan buah lain, ramuan lain, dan janji lain. Tapi setidaknya hari itu, satu mitos telah bergeser dari kepercayaan buta menjadi bahan berpikir. Pagi berikutnya, Abu Nawas kembali melewati pasar. Penjual lemon tetap ada, tapi kini tak lagi berteriak tentang protrata atau lemak lumer. Ia hanya berkata, lemon segar, cocok diminum pagi hari. Di dekatnya, seorang pria menuang air lemon ke cangkir, lalu berjalan pergi sambil membawa keranjang belanja yang lebih ringan dari biasanya. Abu Nawas berhenti sejenak, memandangi keramaian yang bergerak seperti biasa, tapi dengan percakapan yang berubah. Tidak ada lagi yang menunggu keajaiban dari satu gelas. Orang-orang mulai bertanya pada diri sendiri, bukan pada mitos. Seorang anak muda berlari mengejar temannya. Seorang kuli mengangkat karung. Seorang ibu menawar sayur dengan bijak. Tubuh-tubuh itu bekerja, bukan berharap. Abu Nawas tersenyum tipis. Ia tahu, lemak tidak pernah takut pada lemon, tapi selalu gentar pada kebiasaan yang berubah. Ia melangkah pergi, membiarkan pasar berjalan dengan logikanya sendiri.